erat kaitannya dengan persamaan linear ya. Jadi eh, korelasi juga, korelasi yaitu eh, terkait dengan eh, hubungan ya, hubungan antara dua variabel gitu. Nah, pertama saya akan bahas mengenai dengan korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel, hubungan antara dua variabel. Ya. Data dapat dipresentasikan dalam variabel X dan variabel Y, biasanya seperti itu. Ya, ada variabel X dan variabel E, di mana variabel X adalah independen, ya, dan variabel Y adalah dependen. Ya. Simpelnya adalah Y sama dengan AX plus B itu persamaan linear, atau Y sama dengan MX plus B atau MX plus C, ya. Intinya adalah di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Maksudnya variabel variabel independen, maksudnya adalah X itu bebas, kita mau input nilainya berapapun, ya, bebas nilainya, mau kita input berapapun, tapi Y itu bergantung pada nilai X yang diinput, maka dia variabel bergantung atau dependen, ya, dependen atau bergantung. Nah, kalau persamaan linear ya kita menulisnya ya biasa saja, Y sama dengan AX plus B, tapi dalam kaitannya dengan korelasi atau regulasi linear atau statistik, kita menganggap jadi variabel X ini variabel bebas, independen, variabel Y adalah variabel dependen atau bergantung dari variabel X, begitu. Nah, korelasi tujuannya itu mengukur seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antara dua variabel. Nah, ya, mengukur kekuatan hubungan itu bukan hubungan sebab akibat, tapi ya eh, kait korelat korelasinya saja itu. Bisa jadi bukan sebab akibat gitu. Tapi juga variabel X dan variabel Y yang kita bentuk dalam persamaan, kalau kita bisa membuat persamaannya itu dalam bentuk kira-kira mana ya variabel X dan mana variabel Y, ya. Nah, contohnya nanti ya kalau kita makan hasilnya adalah kenyang, ya. Berarti makan itu variabelnya, variabel X, eh, bebas, kita punya pilihan boleh makan boleh enggak, tapi Y itu variabel yang bergantung pada X, yaitu hasilnya itu kenyang ataupun masih lapar tergantung dari variabel makan tadi. Nah, itu contohnya. Nah, kita lihat dari gambar berikut ini, ya. Ada berbagai jenis gambar yang masing-masing merepresentasikan daripada korelasi. Yang di sini kita tidak tahu angkanya, ya, tapi nilai daripada korelasi dia kalau nilainya satu artinya korelasinya positif, artinya nilai X-nya naik, maka Y-nya pun naik. Ya, contohnya kalau kita misalkan jabatan sama gaji, nah misalkan ya, naik jabatan sama dengan naik gaji, nah itu korelasinya positif. Nah, korelasi negatif artinya X-nya naik, Y-nya turun atau kebalikannya. Contohnya misalkan kalau jabatan kita naik, mungkin waktu kita berkurang, mungkin begitu ya. Jadi X-nya naik, variabel jabatan tadi naik, tapi Y-nya turun. Y-nya misalkan waktu begitu. Karena harus tingkat kesibukannya naik begitu. Kemudian R sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan yang linear sama sekali. Gitu. Nah, pada gambar di berikut ini, kita bisa melihat di kiri atas. Nah, ini kira-kira kalau saya tarik garis, karena kita berbicara dengan korelasi itu erat kaitannya dengan garis linear tadi. Nah, kita tarik garis. Nah, garisnya secara umum ya, dia
dari kiri ke kanan menurun, maka dia disebut negatif, korelasi negatif, ya. Ini yang tadi kalau naik, gajinya, atau jabatannya naik, waktunya menjadi sedikit. Contohnya, ini tentu satu variabel, ini satu variabel. Ya, variabel X ke kanan, variabel Y ke atas, misalkan. Boleh juga dibalik. Nah, artinya semakin tinggi gaji, misalkan ini gajinya makin tinggi, tapi waktunya semakin sedikit. Itu contohnya. Ya, ini gajinya misalkan di sini, ini gaji rendah, makin tinggi gaji ke sini, waktunya makin sedikit. Itu waktu itu makin tinggi jabatan, ya, makin tinggi gaji. Nah, itu contoh. Kemudian positif linear correlation. Nah, ini yang tadi, misalkan, eh, jabatan naik, misalkan jabatan naik, gaji pun naik, ya. Nah, maka dia korelasinya positif. Gitu. Yang ini, nah, kita tidak bisa membuat garis sama sekali ini. Tuh, nggak bisa kita membuat garis linearnya. Ini menunjukkan dia no correlation. Tidak ada, kaitan, tidak ada hubungan, atau bahkan sangat kecil atau nol gitu, ya. Itu. Kemudian berikut ini adalah, nah, ini adalah bukan linear tapi lebih ke kuadrat, ya. Nanti kuadrat ada lagi beda, tapi yang ini yang jelas bukan korelasi linear. Begitu, ya. Nah, itu contohnya. Jadi korelasi itu kalau dari data itu simple, maksudnya kita bisa lihat, oh ya, ini berkorelasi negatif atau positif, nilainya satu atau kurang atau lebih, begitu, ya. Nah, kalau posisinya di tengah sini kira-kira dia korelasinya satu, kalau sini kurang dari satu, di sini lebih dari satu, kira-kira begitu. Nah, next. Nah, untuk mencari nilai korelasi atau R, tadi ini rumusnya, ya. Tentu, ini statistika, cara menghitung rumusnya banyak perhitungan, ya. Eh, Namun kita menggunakan aplikasi saja, ya. Pada intinya adalah ini variabel X dikali variabel Y dikali banyaknya data, kemudian jumlah X, ya, dikali dengan jumlah Y, ya, total atau jumlah, kemudian diakarkan, dikuadratkan kali jumlah, ini jumlahnya, kemudian dikuadrat, sigma dijumlahkan terlebih dahulu, totalnya baru dikuadratkan, dan seterusnya, gitu, ya. Yang pada intinya nanti R ini nilainya pasti berkisar antara 0, antara -1 sampai 1, ya. Antara -1 sampai 1. Yang berarti nanti dia berkorelasi ini dari 0 sampai 1,9 kira-kira sangat lemah. Kemudian dari 2 sampai 0,39 atau dari 2 sampai 4 kira-kira lemah. Kemudian dari 4 sampai 6 sedang, 6 sampai 8, kuat, dan 8 sampai 10 sangat kuat. Kalau negatif berarti dia tinggal ditulis saja, berlawanan, begitu, ya. Sangat lemahnya, gitu. Kalau negatif, negatif misalkan negatif 8, ya, berarti dia berlawanan. Seperti halnya tadi gambar ini. Nah, ini dia korelasinya positif satu, ini negatif satu, yang kirinya, ya. Nah, ini positif satu, ini negatif satu. Ya, jadi kalau, apa, positif 9 misalkan di sini, ya berarti di sini negatif 9, ya, berlawanan. Tapi kaitannya tadi sangat, eh, sangat ini sangat kuat tapi berlawanan, begitu. Nah, berikutnya adalah, contohnya adalah hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. R-nya, 0,7, artinya hubungannya sangat kuat positif, ya. 0,75. Nah, ini sangat kuat. Hubungannya kuat, ya, bukan sangat kuat, kuat positif. Artinya kalau jumlah jam belajarnya misalkan 2 jam per malam atau per minggu begitu,
nilainya misalkan 60. Kalau 3 jam nilainya 70. Nah, itu memiliki korelasi. Nah, kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya ada apa, makanya tadi belum tentu ini menjadi sebab akibat begitu. Ini hanya korelasi saja. Ada nggak istilahnya pengaruh? Korelasi itu pengaruhnya terhadap eh, jam jam belajar dengan nilai ujian, ya tentu ada, apalagi dikaitkan dengan eh, kualitasnya, teknik belajarnya. Nah, itu bisa berpengaruh juga gitu. Bisa lihat di sini beberapa nilai nilai R. Kalau R-nya satu tadi, ya dia pasti itu pasti segaris semuanya itu. Apa namanya itu korelasinya sempurna tuh, sangat kuat ya. Ini R-nya kurang dari satu, ya masih kelihatan segaris data-datanya di sekitar ini ya. Kemudian di sini ya masih banyak data-datanya yang melebar, tapi masih bisa dibuat segaris gitu. Itu masih banyak melebar, makanya nilai R-nya makin makin kecil gitu. R sama dengan 0,45 gitu, makin kecil. Dan ini kelihatan dia negatif, negatif satu tadi. Tapi masih segaris. Nah, ini berapa data-datanya itu bersebaran, tapi masih bisa dibuat segaris. Ya, min 0,92. Dan yang ini yang terakhir nggak bisa kita buat eh, baik yang negatifnya ataupun yang positifnya, tapi ini kira-kira korelasinya adalah 0,04. Dari mana ini nggak kita hitung. Ya, ini juga 0,45 dari mana ya kita hitung menggunakan rumus ini tadi. Ya. Nah, nanti kita gunakan tabel saja, begitu ya, menggunakan Excel saja untuk menghitung nilai R-nya. Atau jika diberikan data, kita hitung nilai R-nya, begitu ya. Nah, contoh soal korelasi tadi diberikan GDP ya, diketahui GDP suatu negara itu yaitu 1,6, 3,6 dan seterusnya, menunjukkan bahwa masing-masingnya GDP itu artinya kan penghasilan apa gross ya, penghasilan kotor ya. Penghasilan kotor suatu negara itu ternyata eh, besar, 1,6 triliun, 3,6 triliun. Itu ternyata punya pengaruh nggak terhadap terhadap gas emisi gitu. Jadi negara-negara yang penghasilannya besar, emisinya besar nggak? Karena itu kan pabrik segala macam itu dia bekerja terus seperti itu. Nah, dilihat di sini ternyata 1,6 untuk negara yang 1,6 nilai GDP-nya ternyata emisinya 428,2 dan seterusnya. Nah, maka kita mau tahu berapa sih koefisien korelasinya antara GDP dan CO2 atau gas emisi tadi. Maka digunakanlah tadi XY ya, NXY. Nah, ini X kali Y. Kemudian N itu artinya dikali 10 ya. Ini datanya dari 10. Berarti XY ini dijumlah sigma XY. Kemudian dikali 10, N-nya 10. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian sigma X kali sigma Y. Nah, ini sigma X. Ini sigma Y-nya. Gitu. Kemudian per N kali sigma S kuadrat. Ini S kuadrat dikali 10 berarti N sigma S kuadrat yang bawahnya. Kemudian berikutnya adalah sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X yang ini dikuadratkan. Itu. Sigma Y dikuadratkan dikali N. Ini sigma Y dikuadratkan dikali ya, dikali N dikali 10. Berarti ini dia. Kemudian dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y ini dikuadratkan. Ya, ini hasilnya. Maka dapat dilihat di sini hasilnya adalah 0,05.
882. Panjang prosesnya, tapi tenang aja, kita gunakan Excel gampang ya. Kita gunakan Excel hanya mengetik simple aja di sini, yaitu correlation ya, atau correl ya. Kata kuncinya yaitu correl. Bukan yang ini kayaknya. Apa tadi? 0,882 ya, yang ini. Nah, ini 0,882. Kata kuncinya adalah correl. Sama dengan correlation. Correl ya. Nah, correl sama dengan Y-nya terlebih dahulu ya. Y buka kurung Y atau basis data Y, basis data X ya. Nanti akan keluar. Nah, ini contohnya tadi soal yang sama ya. Nah, jadi X yang mana X-nya, yang mana Y-nya, kalau berbeda ya tentu salah. Ya, B2, B sampai B11 yang ini maksudnya, yang warna biru itu adalah nilai nilai apa? CO2 itu nilai X atau nilai Y ya? Nilai nilai X-nya ya kalau nggak salah tadi. Kita lihat. Ya. Oh, nilai Y-nya ya. CO2 itu nilai Y-nya. Ya, berarti Y-nya terlebih dahulu. CO2 itu nilai Y-nya ya. Ya. Nah, ini nilai Y-nya B2 ke sampai B11, baru kemudian koma nilai X gitu. Nah, saya lihat di sini, jadi ini adalah nilai nilai Y-nya ya. Ini nilai Y dan ini nilai X. Ya, jadi kata kuncinya tadi korel sama dengan Y, X gitu. Apakah mungkin juga kebalikannya nilainya juga sama mungkin, tapi bisa jadi negatif ya. Coba kita coba saja sama dengan korel, bisa jadi hasilnya sama, artinya correlation. Kemudian kita mulai dari ini dulu, nilai X-nya terlebih dahulu, koma, kemudian kita mulai nilai Y-nya. Lihat hasilnya. Nah, 0,88247. Nah, hasilnya sama, yaitu terkait dengan correlation, hubungan antara X dan Y. Gitu. Nah, bisa jadi berkebalikan ya. Nah, tapi dalam hal ini sama. Jadi ya, untuk menghitung correlation ya. Nah, ini kalau di slide panjang ya jangan khawatir, tadi kita bisa menghitung dengan menggunakan correl, kemudian array array 1 maksudnya data 1 di koma array 2 ya, data 2 gitu. Nah, ada pertanyaan untuk korelasi? Oke. Aman ya? Oke. Baik, kemudian kita lanjut ke eh, regresi linear ya. Nah, regresi linear tadi erat kaitannya tadi dengan persamaan linear. Jadi kita punya regresi linear tadi Y sama dengan AX plus B, boleh cara penulisan, boleh MX plus B, boleh MX plus C, intinya sama tadi, yaitu adalah dua variabel, variabel Y dan variabel X sebagai datanya. Ya, ini variabel X dan variabel Y sebagai datanya, kita akan mendapatkan nilai M
dan nilai B-nya gitu. Nah, maka kita menggunakan regresi. Apa maksud regresi? Ya sebenarnya kalau persamaan linear ya udah ini persamaan linear nih, X plus B. Nah, regresi itu digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen, serta memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Jadi ini bukan hanya persamaan garis, Y sama dengan AX plus B, tapi setelah didapatkan persamaan ini, setelah didapatkan nilai A dan B-nya, maka kita bisa memprediksi. Maka dikasih tanda Y aksen di sini. Y topi. Artinya memprediksi kita mau nilai X berapa. Misalkan ini kan data yang titik hitam ini adalah data nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini data. Data itu kan artinya nggak pas banget dengan regresinya atau dengan persamaannya. Kemudian dibuatlah suatu hubungan namanya regresi linear. Tentu namanya regresi linear ya, regresi linear itu sebenarnya paling sederhana dibandingkan dengan yang lainnya, bisa parabola, bisa pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, linear karena dia regresi linear, maka terlihat dari datanya, dari data tadi. Jadi kalau dari sini ini datanya nih, oh iya ya, ini lebih bisa kita gunakan regresi linear nih. Ya. Nah, ini ya, lebih bisa kita gunakan regresi linear karena datanya itu tadi bisa bersifat linear atau bisa kita tarik dalam suatu garis. Walaupun nggak pas kenanya dengan garis tersebut. Ini juga sama tuh. Ya. Nah, ini nggak bisa karena ini parabola. Jadi bukan regresi linear nanti eh, regresi kuadrat ya. Gitu. Ini juga nggak bisa. Jadi tergantung daripada penyebaran daripada datanya, gitu. Baru kita bisa gunakan regresi linear. Kalaupun datanya tidak tersebar dengan baik, ya bisa aja dibuat regresinya linear, tapi tadi korelasinya kecil atau mendekati nol tuh korelasinya. Kalau korelasinya kecil mendekati nol, artinya ya fungsi tersebut kurang ini nggak nyambung begitu dengan yang dibuat gitu. Nah, di sini adalah kalau kita memiliki data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, maka ada jarak antara data tersebut dengan fungsi yang didapatkan tadi. Nah, kalau kita dapatkan nilai M-nya dan dapatkan nilai B-nya, maka jadilah dia persamaan linear, dan persamaan linear tersebut disebut dengan regresi linear. Regresi linear. Nah, maka di sini ada nilai disebut selisihnya, observed value dan predicted value. Predicted itu yang ini predicted nih, garis ini namanya predicted. Nah, ini data aslinya, observed value. Ada selisih dengan nilai aslinya. Nah, selisih tersebutlah kemudian yang digunakan untuk menghitung apa, salah satunya tadi menghitung korelasi, ya yang lainnya menghitung tadi di garis mana sebenarnya persamaan garis yang paling bagus, Y sama dengan A plus B, karena bisa garisnya bisa di atas ini, bisa di bawah sini, bisa di atas sini lagi dan seterusnya. Jadi garis itu pasti yang mewakili semua data yang ada di sini. Nah, kalau kita simpelnya bagaimana? Ya tadi ada data, titik-titik sembarang tersebut kita masukkan dalam Excel, dan maka didapatkanlah persamaan garis. Nah, persamaan garis ini, persamaan garis regresi linear tersebut udah selesai. Maka kita hanya perlu menghitung nilai E-nya di sini dan nilai B-nya, jadilah dia persamaan linear begitu. Atau persamaan regresi linear. Nah, cara menghitung persamaan nilai M dan nilai B tadi, yaitu dengan cara ini. Ini rumusnya panjang untuk diturunkan ya, ada di buku, tapi ya kita gunakan saja. Nilai B itu sama dengan Y dikurangi MX
sigma Y per N kurang M delta X per N. Ini berdasarkan tabel tadi, ya, tabel yang di atas. Nah, ini tabel ini, kita bisa gunakan tabel ini, sigma X-nya, sigma Y-nya, dan seterusnya. Ya. Nah, nilai M itu didapatkan dengan cara berikut ini. Sigma XY dikali N dikurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, begitu juga nilai B, Y, Y dikurangi MX. Ya. M-nya udah ada di sini, disubstitusi. Ya. Nah, kemudian X, X-nya sudah ada, ya, Y-nya juga sudah ada. Begitu. Kita lihat saja ke contoh soalnya, gitu ya. Nah, contoh soal yang tadi yaitu eh, GDP atau penghasilan kotor suatu negara berkontribusi terhadap emisi gas karbon. Ya, ini datanya masih data yang sama tadi, maka kita buat persamaan regresi linearnya, yaitu dengan cara mendapatkan nilai M tadi, nilai M delta XY ya, N kali sigma XY 10 kali ini, kemudian sigma X dikali sigma Y, ini sigma X dikali sigma Y per 10 N kali sigma X kuadrat, ini sigma X kuadrat. Kemudian sigma X ini dikuadratkan dan seterusnya, didapatkanlah 196,1. Itu nilai M tadi. Ya, kita ingat tadi Y-nya sama dengan X plus B. Nah, ini baru nilai M-nya. Kemudian nilai B-nya, yaitu Y dikurangi MX. Y-nya, ya, Y-nya berapa? 5554 dikurangi 10. Ini, ntar kita lihat dulu dari mana. Kemudian dikurangi M, ini M-nya. X-nya itu 23,1 dibagi 10. Nah, itu berarti total, ya. Total total Y dibagi dengan 10. Total X dibagi dengan 10. Banyaknya data, ya. Nah, ini. Ya, ini 554 dibagi dengan 10. Ya. Nah, 5554 dibagi dengan 10, 23,1 dibagi dengan 10. Ya. Rata-rata, ya. Berarti. Sehingga didapatkanlah tadi nilainya adalah 102,28. Sehingga didapatkan tadi Y-nya sama dengan MX plus B. M-nya adalah 196,15. Nih. Kemudian B-nya adalah 102,2. Y sama dengan X plus B. Inilah yang disebut dengan regresi linear atau prediksi. Jadi berapa nilai X kita mau input sembarang, ya, mau kita input misalkan X-nya adalah 5. Nah, kalau suatu negara misalkan dia punya GDP-nya 5, kira-kira berapa nilai itunya, gitu kan? Nilai emisi gas karbonnya, yaitu 196,152 dikali 5 ditambah 102,289. Nah, kira-kira ya sekitar sini 1000-an begitu. Ya. Nah, untuk menggunakan Excel, kita bisa gunakan tadi selain daripada korelasi, nanti correlation ini baru didapatkan. Correlation ini cuman interpretasinya nanti di sini, ya. Correlation itu interpretasinya adalah ini, ya, memiliki hubungan kuat, sangat kuat, atau seperti apa. Nah, kemudian kalau persamaan linearnya kita buat dengan cara ini menggunakan kata kunci yang paling mudah itu, ya, di sini dalam Excel itu menggunakan Linus, ya. Linus. Linus atau kata kuncinya adalah ini garis sama dengan Linus. Kemudian ini variabel G-nya
koma variabel X ini ya, koma nanti tinggal ditambah di sini true ya. True itu ini yang bawah-bawahnya ditambah true ya. Nah, ntar kita coba ya, boleh yang lain. Maksudnya ini bisa kita pilih untuk menampilkan yang lainnya ya. Jadi variabel Y sama dengan AX plus B. Nah, di sini eh, slope itu adalah kalau slope itu adalah kemiringan ya. Kalau kemiringan itu kebalik, berarti begini, Y sama dengan BX plus A, gitu ya. Nah, jadi persamaannya dalam hal ini di Excel ini yang dimaksud dengan slope kemiringan, kemiringan itu adalah B ini, berarti kita punya B-nya kita lihat di sini 196, 196,152 X gitu ya. Tambah A-nya tadi intercept. Intercept itu nilai konstantanya yang ini. Ya, berarti 102,289. Maka kita lihat tadi 196,102. Ini 196, X ditambah 102. Begitu ya. Itu untuk kita gunakan di Excel. Nanti tinggal di blok terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 kolom, 5 baris dan 2 kolom. 5 baris dan 2 kolom itu artinya nanti akan muncul semua ini. Ini akan muncul yang pertama tadi nilai ini nilai kalau saya tulis Y sama dengan MX plus B, yang nama slope itu adalah ini gitu ya. Kemudian intercept itu adalah ini gitu. Kemudian bawahnya adalah standar error ya. Ini error nih, error kumpulan antara error B dan A. Yang mana tadi? Nah ini ya. Nah ini errornya nih. Nah ini nih error nih. Ini error Y-nya. Ini kan nilai Y atas bawah. Kalau kanan kiri baru nilai X. Nah ini nilai error nilai Y-nya. Tuh. Nah, kalau apa dijumlahkan cara perhitungan sendiri nanti jumlahkan atau jumlah sigma Y kuadrat atau sigma Y. Nah nanti dia kira-kira tuh sigma YI kurang Y Y apa Y bar gitu ya. Ini yang prediksi di sini, ini yang data, nanti dikurang, dijumlahkan atau dijumlahkan kuadrat begitu, nah dapatlah nilai tadi. Nah, dapatlah nilai yang standar errornya untuk B dan A. Itu. Kemudian baris berikutnya adalah ini standar error untuk Y yang ini tadi. Yang tadi. Kalau untuk standar error untuk B dan A, jadi ada kemungkinan bergeser ya sesuai dengan nilai nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Nah, R kuadrat. Nah, ini nilai R ini. Ini nilai R. Sehingga kalau kita kuadratkan atau R kuadrat sama aja di sini kita sebut di sini korelasi itu sama dengan kalau untuk yang lainnya, maksudnya yang lainnya itu regresi kuadrat, ya, regresi berbagai jenis regresi, regresi logaritma, regresi yang lain kita biasa menyebut korelasi itu dengan korelasi Pearson, Pearson correlation. Ya. Nah, jadi di sini ada R kuadrat. Nah, R kuadrat itu adalah sama juga tadi dengan R, hanya di sini nilai R, di sini namanya R kuadrat. Artinya kalau ini dikuadratkan hasilnya adalah ini, gitu. Kemudian ini statistik F ini kita nggak mempelajari kemarin itu kalau nggak salah ini C kuadrat atau saya lupa nih F ini sama dengan uji uji C atau bukan gitu. Nah, ya kayaknya beda sih. Jadi ada uji T, uji Z,
uji uji F yang belum, kemudian aja uji C, ya, C kuadrat ya. Nah ini berkaitan dengan jumlah data yang di sini bisa menggunakan uji F secara statistika dengan derajat kebebasannya yaitu 8. Kemudian regression ini SS itu maksudnya sum square ya. Sum square itu adalah jumlah jumlah kuadrat ya, selisih jumlah kuadrat. Ya, tadi kita dalam hal regresi linear kita hanya menggunakan ini saja. Ya. Ditambah paling ini dikarenakan ada correlation gitu. Sehingga dari tabel ini kita bisa langsung dapatkan tadi Y sama dengan AX plus B, yaitu Y sama dengan 196,152 X ditambah B-nya 102,289. Ya, dan ini memang sama dengan ya. Nah, ini yang digunakan kemudian untuk prediksi. Prediksi atau prediktor ya, untuk memprediksi sesuatu dengan cara mengambil nilai X sembarang atau nilai X berapa atau gitu, seperti itu. Di sini yang tentu yang belum ada di sini nilai X-nya atau belum ada di sini ya. Nilai Y ini nilai X-nya. Di sini yang belum ada di sini nilai X-nya disubstitusi ke dalam persamaan maka didapatkan nilai nilai Y-nya. Nah, ini yang disebut dengan prediksi, Y-nya disebut dengan hasil prediksi. Nah, silakan ada pertanyaan? Nah, kalau ada kita lihat berikut ini. Nah, tadi ini koefisien korelasi. Nah, kita coba. Nah, ini ada yang tadi R kuadrat. R kuadrat itu tadi R itu sama juga dengan korelasi persen, ya, persen correlation. Ya, kalau kita hitung, ada nggak persen? Nah, ini persen. Nah, itu kan sama dengan R ya. Nah, array 1 harusnya nilainya sama ya. Sorry. Nah, sama ya. Nah, persen. Nah, correlation persen sama dengan korel ya di sini. Ini korel atau persen sama boleh juga. Boleh menggunakan persen juga per persen. Nah, kemudian untuk mendapatkan tadi ini sebenarnya bisa juga nggak mesti semuanya, cukup 2 baris juga boleh, tapi kita harus memblok 2 baris ya sebelum melakukan melakukan perhitungannya kita blok dulu, baru kita tulis sama dengan Linus ya. Nah, Linus, kemudian nilai Y-nya variabel Y, eh, variabel Y tadi, nah yang ini ya, koma variabel X yang ini. Kita close juga bisa ya, tutup, Control Shift Enter ya, Control Shift Enter. Nah, jadi ini hasilnya cuma 2 itu. Kalau kita eh,
hanya memblok dua tabel tadi, dua kolom ya. Jadi hanya dua kolom, hasilnya hanya dua. Yaitu yang sebelah kiri di sini adalah kemiringannya, slope, yang sebelah kanan adalah nilai A atau nilai interceptnya. Kalau kita ingin hasilnya lebih lengkap seperti ini, ada standar errornya, ada F statistik, ada derajatnya, eh, kemudian ada regression sum square, SS itu sum square, maka kita harus memblok tadi 2 kali 5 ya, 2 baris 5 kolom, 2 kolom 5 baris, 3, 4, 5. Nah, sama juga Linus ya, Linus, kemudian eh, variabel y-nya tadi, koma variabel x-nya, kemudian nah nilai b-nya tadi dihitung secara normal ya, ada nilainya maksudnya. Kalau yang b di sini nggak ada nilai b-nya ya. Nah, kemudian kemudian statistika ya, tadi statistika yang atas ini yang muncul regresi statistik yang ada, yaitu kita bisa pilih true juga. Nah, dia akan muncul, Control Shift Enter, kita akan muncul. Nah, tadi itu. Nah, kira-kira itu yang digunakan untuk regresi ya, regresi linear yang paling sederhana gitu ya. Nah, kita udah bisa dapatkan informasi di sini, yaitu persamaan linearnya. Nah, persamaan linearnya apa? Y sama dengan AX plus B, ya kita buat aja misalkan Y sama dengan MX plus eh, MX plus B tadi. Sekarang kita buat nilai Y-nya sama dengan eh, nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya sama dengan M nilai M tadi, yaitu kemiringannya ini kali kali X. Nah, X-nya kita buat di mana? Di bawah aja boleh sini. Plus B. B-nya yaitu yang ini. Ya, ya. Nah, ini nilai X tadi. Kita geser aja. Eh, nilai X. Nah, ini X-nya di kanan sini. Boleh kita input berapa. Nah, cuman kotaknya tadi kita pindah dulu. Nah, di sini. Nah, nah, jadi kalau X-nya saya pilih yang ada di sini, mestinya hasilnya tuh sama dengan ini ya. Kalau X-nya saya pilih tadi, ini nilai apa tadi? Ini nilai Y, ini nilai X ya. Kalau saya pilih 1,6, ya. Nah, aduh. Kalau X-nya 1,6 ternyata berapa ini? 416,132, beda ya. Ya, beda, wajar karena prediksi tadi. Ya, kalau ini data, ini prediksi. Ya, kalau bedanya dari mana kita lihat. Nah, jadi kalau kalau data itu adalah yang ini tadi. Nah, kalau prediksi itu yang di sini. Gitu. Jadi kalau saya input nilai X tadi 1,6, maka dia akan muncul pada sini. Bukan yang atas ini. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Ya itulah, memang namanya prediksi. Tapi tentu yang namanya prediksi itu bukan digunakan untuk data ini, karena ini data yang sudah sifatnya sudah final, karena ada datanya. Nah, justru yang tidak ada datanya, misalnya di sini kira-kira berapa, di sini kira-kira berapa, dan kemungkinan juga ada berubah tadi, yang maksudnya ada bisa bergeser nilainya, nggak pas banget di garis ini, bisa ke atas ataupun ke bawah. Tapi yang namanya prediksi linear ya bergesernya masih sini, masih sekitar-sekitar garis ini. Kalau bergesernya jauh ke sini misalkan, nah ini berarti
dia kemungkinan udah bukan lagi regresi linear. Kalau bergesernya jauh, titiknya jauh sini. Nah, jadi tidak dekat dengan garis lainnya sini, maka dia bukan lagi regresi linear. Begitu. Nah, implementasinya bisa digunakan meneliti hubungan antara motivasi dan kinerja, misalnya. Nah, ini korelasi. Tentu diambil data-data yang numerik tadi ya. Kemudian menguji hubungan antara harga dan permintaan. Nah, ini juga kadangkala permintaan dan harga seringkali naik turun ya. Kalau permintaan tinggi, harganya melonjak, atau permintaannya rendah, harganya jadi tinggi, umumnya begitu. Ya. Kemudian regresi tadi memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan. Nah, ini banyak digunakan. Ya, makanya walaupun bisa jadi bukan linear tuh, tapi kemungkinan linear kalau produknya memang dibutuhkan oleh pasar. Contohnya kalau saya ngeluarin biaya 1 juta untuk iklan, ya minimal penjualannya menjadi 100 juta. Nah, dia akan bisa menghitung kira-kira saya mau apa, mau pakai iklan tuh berapa berapa lama. Kadang nanti setelah linear atau bahkan eksponensial gitu peningkatannya, nah dia akan stuck biasanya setelah setelah sekian lama gitu. Nah, kemudian memperkirakan berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah, ini juga bisa menggunakan. Jadi intinya regresi linear tadi pada data-data yang sifatnya dekat dengan garis ya. Nah, ini data-datanya dia bisa dibuat dalam satu garis. Oke, jadi kalau misalkan tadi berat badan dengan tinggi badan kan relatif hampir sama semua orang. Jadi kalau dibikin itu ya dia akan bergeser di antara itu. Hampir sama itu maksudnya berat badan sama tinggi badan itu nggak terlalu signifikan apa namanya itu eh, selisihnya begitu ya. Bukan selisih langsung ya, tapi secara bersamaan linear ya itu. Kalau misalkan tinggi badan 170, berat badannya misalkan 80, nah, bukan selisih ini yang dimaksud, tapi selisih pada data yang ada antara Linus tadi garisnya dengan data yang ada gitu. Jadi kalau Linusnya di sini ya 170 itu mungkin masih masih sekitar ini, sekitar garis tersebut. Kemudian pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini saya rasa yang pernah saya ceritakan Pak Purbaya dari 12% menurunkan jadi PPN jadi 11%, bahkan eh, yang terbaru yaitu untuk pajak yang di bawah 10 juta dihapus atau tidak ada pengenaan pajak. Nah, itu salah satu bisa di apa mungkin dihitung sebagai ada nggak kalau misal ada nggak pengaruhnya kalau saya hapus pajak atau saya turunkan pajak ekonominya meningkat gitu, setidaknya kalau nggak eksponensial meningkatnya secara linear gitu. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu gunakan korelasi ketika ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel, kemudian gunakan regresi tadi ketika ingin memprediksi atau menjelaskan pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Tentu kalau regresi linear tadi X plus B, nah ini variabelnya independen atau bebas, berapa aja terserah, nah, maka yang Y itu adalah variabel dependen atau bergantung pada X. Ya, dilihat lagi nanti kita mau membaca datanya itu sebagai mana yang variabel bebas, yang mana variabel eh, terikat, gitu ya. Jadi kata kuncinya bebas, bebas versus terikat. Independen, independen, independen itu artinya X ya versus dependen atau bergantung Y ya, atau variabel X versus variabel Y. Ya dilihat juga dari apa datanya ini kira-kira pengaruhnya apa. Misalkan makan makanan bergizi bisa meningkatkan eh, bisa meningkatkan tinggi badan misalkan ya pada anak atau pada usia-usia keemasan. Nah, berarti
makan itu adalah variabel variabel X, makan bergizi, Y itu adalah variabel hasilnya. Jadi ini independen, ini dependen, bergantung pada X. Itu. Nah, itu cara membaca sederhananya mana yang variabel yang mau dibentuk, variabel X atau variabel Y. Nah, jadi kita harus menetapkan dulu mana variabel X-nya, mana variabel Y ya, baru kita bisa bikin ini, baru kita datanya tadi kita jadikan seperti ini ya. Boleh kita tulis di sini adalah variabel X mana variabel Y, baru kita gunakan correlation. Kalau correlation tadi bebas, tapi kalau untuk ini berbeda untuk Y alignment ini. Ya, coba kita cek, harusnya beda Y sama, kalau saya gunakan variabelnya berbeda, ya, yang dua baris saja tadi line-nya, nah tadi dua baris sama dengan line X, eh, tadi saya ambil Y-nya yang sebelah kanan. Kalau saya ambil Y-nya sebelah kiri, itu hasilnya berbeda. Gitu. Control Shift Enter ya. Control Shift Enter. Nah, kan berbeda. Maka prediksinya juga akan berbeda. Atau regresi linearnya juga akan berbeda. Jadi variabel X dan variabel Y ini perlu ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan soalnya. Yang mana bergantung ke yang mana. Variabel X bergantung ke variabel variabel X bebas, variabel Y bergantung pada variabel X. Nah, ini kita tinggal tulis saja tergantung apanya dari soal itu. Begitu. Nah, itu barangkali materi pada malam hari ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Kalau udah melihat soal seperti ini, nah ini tinggal masukkan aja tadi ke Excel-nya, datanya. Ini apalagi diberitahukan X dan Y-nya, begitu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah apa? Prediksinya ya. Jadi ini kalau saya eh, ini kenapa nih? Agak rancu ini. Host spend online. Kalau 0 jam nggak belajar berarti nilainya 96. Jawaban 1 jam. 1 jam nilainya 85. Ya, ini bisa jadi karena dia nggak belajar online, tapi belajarnya offline misalkan ya. Nah, jadi dia gunakan eh, offline. Tapi ini kan ingin diketahui, eh, ingin diketahui hubungan antara dua variabel tadi. Ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Ini datanya ada 10 data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, ini nanti adalah prediksinya. Jadi setelah dapat Y sama dengan AX plus B, data ini dulu dimasukkan dulu ke dalam Excel sini. Ya, ke dalam Excel sini. Karena dia ada 12, berarti diperpanjang lagi ke bawah sini. Diperpanjang ke bawah sini. Nanti eh, di ini tentu yang bagian apa nih? Yang perlu diubah. Nah, yang bagian lainnya sini perlu diubah berarti datanya dari B sekian sampai B sekian, maka nanti akan dihasilkan nilainya. Nah, nilai tersebut di sini langsung bisa dibuat persamaannya. Persamaannya tadi adalah eh, persamaannya tadi, nah ini dapat nilai A-nya, nilai B atau nilai M. Tadi yang ini di sini nilai A dan nilai B ya, atau nilai M di sini ya. Jangan patokannya jangan yang di sini ya, tapi ini nilai nilai M-nya atau ini bahasa bahasa dari bahasa aplikasi Excel beda dengan bahasa dari buku ya. Yang dimaksud slope itu adalah M,
Atau kalau di sini yang dimaksud, kalau saya tulis AX plus B, yang dimaksud adalah ini koefisien daripada X. Ya, kalau saya tulis Y sama dengan MX plus C, slope itu atau kemiringan, kemiringan itu adalah ini. Ya, dan intercept adalah ini. Gitu. Nah, jadi didapatkan persamaan, nanti tinggal X sama dengan 4 input ke dalam sini. Y sama dengan MX plus 4, berarti X-nya adalah 4. Nah, M-nya udah ada tadi, MX plus plus C atau plus B tadi. Nah, C-nya juga sudah ada, maka akan didapatkan nilai Y-nya. Maka menjawablah pertanyaan ini tadi prediksi. Jadi Y ini adalah prediksinya. Kalau orang belajar 4 jam, prediksinya hasilnya berapa kira-kira nilai skornya gitu. Nah, dengan cara tadi ini nilai yang bawah sini ini X ini fungsinya Y sama MX plus B dibuat lagi X-nya tadi tebakan bebas inputannya kalau di sini tadi inputannya adalah 4 ya kita tulis di sini adalah 4. Kemudian Y-nya didapatkan dengan menuliskan rumus yang atas itu MX plus B Y sama dengan MX plus B. Nah, di sini tadi udah saya buat ya. Nah ini ya MX plus B gitu. Nah demikian materinya ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya ini sama juga ya seperti ini. Model-modelnya tadi sama tinggal diubah aja. Tinggal datanya tinggal diinput ya kalau bentuk seperti tadi ya harusnya udah langsung hasilnya dapat ya gitu. Tinggal interpretasinya aja. Hmm. Ada pertanyaan? Silakan.